Tahun 1931, Clarence Hughes pergi ke dokter gigi karena mulutnya nyeri. Si dokter gigi membiusnya. Beberapa jam kemudian, Pak Hughes terbangun lalu 16 gigi dan amandelnya sudah dicabut. Seminggu kemudian, Pak Hughes meninggal karena komplikasi pasca operasi. Nah, disinilah mulai semuanya kacau. Istrinya menggugat si dokter gigi karena Pak Hughes tidak pernah setuju prosedur operasi itu, dan menurutnya, kalaupun ditanya nggak mungkin Pak Hughes akan setuju. Kasusnya sampai disidangkan walaupun tidak ada kemajuan. Di sini ada sebuah dilema. Satu sisi pasien ingin sembuh, tapi di sisi lain dokter juga butuh kewenangan penuh untuk melakukan cara yang tepat agar tujuan pasien sembuh tercapai. Sayangnya cara kerja kedokteran gak gitu. 50 tahun terakhir, sekolah kedokteran menggeser perspektif pengajarannya yang awalnya menangani penyakit menjadi menangani pasien. Akhirnya, dokter harus ngasih pilihan-pilihan tindakan ke pasien, lalu pasien memilih sendiri yang menurutnya terbaik. Dr. J. Cates mengatakan kedokteran adalah profesi yang kompleks. Interaksi antara dokter dan pasien juga kompleks. Sama dengan konsultan finansial, setiap orang punya gejala berbeda-beda, punya tujuan beda-beda, punya alasan yang berbeda-beda untuk tujuan yang beda-beda itu. Dalam keilmuan finansial sendiri, banyak kebenaran yang universal, cara-cara yang secara umum dipakai, tetapi itu semua belum tentu cocok dengan kamu. Di sini Pak Housel bercerita tentang bagaimana psikologis dirinya dan keluarganya dalam mengelola uang dan investasi. Kita simak. Sebelum berbicara tentang perilaku finansialnya Morgan Housel, siapa sih dia? Seberapa kaya dia? Housel ini adalah seorang jurnalis, penulis, dan komentator finansial di The Wall Street Journal, Forbes, dan CNN. Dia co-founder The Collaborative Fund dan menjabat sebagai dewan direksi di Markel. Penghargaan yang pernah dia dapat 2 kali Best in the Business Award dari Society of American Business Editors and Writers. Dia juga menang New York Times Sydney Award, dan lain sebagainya. Dia tinggal di Seattle dengan istri dan 2 anaknya. Kekayaan bersihnya diperkirakan 5 sampai dengan 10 juta dolar di tahun 2022. Bukunya The Psychology of Money yang kita bahas ini telah terjual lebih dari 3 juta eksemplar dan telah diterjemahkan ke dalam 53 bahasa. Oke, kita lanjutkan pembahasannya. Morningstar tahun 2016 mengatakan bahwa 50% manajer investasi reksadana tidak menanamkan uangnya sendiri di reksadana yang dia kelola. Ini kesannya munafik sih. Tapi perbedaan apa yang orang sarankan dengan apa yang dia sendiri lakukan bukanlah hal yang aneh. Karena ya kondisi mental dan emosional setiap orang itu berbeda. Apa yang ampuh untuk satu orang bisa jadi tidak ampuh untuk orang lain. Sekali lagi, keputusan finansial dibuat bukan di tabel, tapi di meja makan. Bukan agar mendapatkan hasil yang besar, tapi agar tidak mengecewakan istri dan anak. Poin yang pertama, bagaimana keluarga Housel berpikir tentang uang. Charlie Munger pernah berkata, "Saya tidak ingin jadi kaya, saya hanya ingin mandiri." Nah, ternyata inilah tujuan keuangan pribadi Pak Housel. Dia ingin mandiri secara keuangan atau kita sering sebut dengan financial freedom. Pak Housel mengatakan, "Saya hanya ingin bangun tiap hari dengan kondisi saya dan keluarga bisa melakukan apapun yang kami inginkan, semau kami, kapanpun kami mau, itulah makna kemandirian." Pak Housel dan istri bertemu ketika kuliah, tinggal bersama bertahun-tahun, kemudian bekerja dan bergaya hidup moderat. Tinggal di apartemen yang lumayan, mobil lumayan, pakaian lumayan, makanan lumayan, katanya. Nyaman tapi tidak mewah. Setelah 10 tahun mengalami kenaikan pendapatan, gaya hidup dia masih sama sehingga tabungan semakin tinggi. Itulah yang membanggakan, menghentikan kenaikan gaya hidup. Bagi Pak Housel, kemandirian finansial itu menjadi tujuannya. Maka bergaya hidup kurang dari kemampuan adalah suatu teknik menghindari beban berjalan psikologis untuk mengimbangi gaya hidup orang lain. Ya bodoh amat sama orang lain, itu maksudnya. Kenapa? Karena itulah yang menjadi beban psikologis plus tekanan sosial yang dialami kebanyakan orang di dunia modern ini. Flexing and bragging. Nasir Talib pernah mengatakan begini, keberhasilan sejati adalah mampu keluar dari rat race untuk mengatur diri sendiri, melakukan apapun demi kedamaian jiwa. Catat, demi kedamaian jiwa. Pak Hasan membeli rumah tanpa KPR. Menurutnya, itu adalah keputusan yang buruk sekaligus keputusan baik. Andai dia ambil KPR, suku bunga saat itu sangat rendah, bisa dapat capital gain yang tinggi. Tapi kan tujuan beliau bukan menjadi rasional tanpa perasaan. Dia memilih sekadar masuk akal secara psikologis. Salah satunya adalah tidak punya cicilan bulanan itu lebih terasa enak daripada mengejar nilai aset. Pak Hasan juga menyimpan ke sekitar 20% total asetnya. Itu jauh lebih tinggi dari penasihat keuangan manapun. Tapi bagi dirinya, kas itu seperti oksigen untuk kemandirian. Sehingga ketika dia butuh sesuatu, dia tidak perlu menjual saham atau aset yang lain. Dia juga menabung, bukan untuk membeli rumah, mobil atau apapun, ya sekedar menabung untuk ketidakpastian di masa depan. Kemudian bagaimana keluarga Hassel itu berpikir tentang investasi. Awal karir Pak Hassel ini adalah seorang pemilik saham. Di umur 20, dia memegang sampai dengan 20 saham individual.
Hasilnya, seperti orang yang pada umumnya, nggak begitu bagus. Sekarang dia hanya memiliki saham lewat reksadana indeks berbiaya rendah. Menurutnya, tujuan finansial dia akan tercapai jika terus-menerus berinvestasi di sana selama puluhan tahun tanpa henti. Biarin numpuk terus gitu ya. Akan tetapi, setiap investor sebaiknya memilih strategi yang berpeluang besar mencapai tujuannya masing-masing. Sekali lagi, tujuan orang berbeda-beda, cara yang ampuh bagi orang pun pasti berbeda-beda. Bagi dia mengalahkan pasar seharusnya susah. Ya kalau bisa semua orang akan berhasil dong ya. 85% manajer investasi berkapitalisasi besar tidak sanggup mengalahkan indeks S&P 500 di 10 tahun terakhir di 2019. Pak Hassel tidak memilih untuk mengalahkan pasar, reksadana indeks itulah yang ampuh bagi dirinya. Jadi setiap gajian dia berinvestasi ke reksadana. Nominalnya tidak ada batas, sekedar sisa dari belanja bulanan. Ini sederhana sekali ya teman-teman. Aset Pak Hassel hanya rumah, rekening bank biasa, dan reksadana indeks tadi. Pak Hassel percaya bahwa dalam investasi sedikit saja korelasi antara usaha berinvestasi dengan hasilnya. Kenapa? Karena dunia didorong oleh ekornya. Apa itu? Lihat penjelasannya di video sebelumnya ya. Jadi strategi investasi Pak Hassel ini nggak menganalisis sektor yang bagus atau nunggu adanya resesi dan lain sebagainya. Dia hanya mengandalkan tabungan yang banyak, kesabaran, dan optimisme bahwa ekonomi global akan bagus. Tapi bukan berarti dia tidak akan berubah pikiran ya. Strategi saat ini pun adalah hasil perubahan sebelumnya ya kan? Maka kembali kepada tujuannya, kemandirian secara finansial. Dan tujuan yang lebih tinggi lagi daripada itu yaitu menguasai psikologi uang demi kedamaian jiwa tadi. Bagian kedua, mengapa konsumen Amerika berpikir sebagaimana mereka berpikir. Untuk ngerti psikologi konsumen modern, kemana mereka akan bergerak, yang perlu kita lakukan adalah tahu bagaimana mereka bisa sampai di sini. Ini case di Amerika, tetapi kita coba simak, akan sangat terasa mirip dengan konsumen di sekitar kita. Perang Dunia II berakhir di Agustus 1945. Penduduk Amerika yang ikut perang ada 16 juta orang, sekitar 11%, dan itu adalah angka yang besar, plus mereka adalah umur produktif. Karena perang berakhir, mereka kan akan pasti pulang ya. Masalahnya adalah yang pertama, pembangunan rumah berhenti karena fokus perang, di mana mereka akan tinggal. Yang kedua, pekerjaan spesifik seperti membuat kapal, tank, dan pesawat, termasuk industri yang lainnya, tiba-tiba berhenti. Di mana mereka akan bekerja? Yang ketiga, angka pernikahan ternyata naik. Ya mereka ingin berkeluarga. Plus, ekspor tidak dapat diandalkan karena Eropa dan Asia sedang menghadapi krisis kemanusiaan. Lalu lahirlah konsumen Amerika yang disengaja. Suku bunga dijaga di 0,38% sampai dengan 49%. Awalnya untuk biaya pendanaan perang, tapi kemudian sangat membantu para prajurit yang pulang dari perang. Apa saja jadi murah, maka bergeserlah dari penghematan menuju konsumerisme. Pertama, KPR itu jadi murah, bahkan lebih rendah daripada sewa rumah. Kedua, muncul ledakan kredit, khususnya kartu kredit yang lahir di 1950. Tandanya total hutang rumah tangga Amerika tahun 55 adalah 125,7 miliar dolar, atau naik sekitar 3 kali lipat dari dekade sebelumnya. Setelah itu ledakan kredit, ledakan produktivitas, dan ledakan ekonomi. Tahun 30-an orang fokus ke ekonomi akibat The Great Depression. Tahun 40-an orang fokus ke perang. Barulah tahun 50-an orang sadar adanya ledakan permintaan barang, kemudian terjadi ledakan ekonomi. Sekitar tahun 42 sampai dengan 45 manufaktur mobil hampir bangkrut, tapi 4 tahun kemudian 21 juta mobil terjual. 5 tahun berikutnya 37 juta mobil terjual. Sama dengan rumah, sampai dengan tahun 45 kurang dari 2 juta rumah dibangun, 5 tahun kemudiannya 7 juta dibangun, 5 tahun berikutnya 8 juta dibangun. Semuanya tumbuh, semuanya meledak. Keuntungan kemudian dibagi lebih merata. Tahun 55, gaji para pekerja naik dari $2.500 jadi $4.500, atau yang sebelumnya $3.000 jadi $5.500. Sedangkan the 1% people, yakni berpendapatan $16.000 ke atas, turun pendapatannya dari 13% menjadi 7%. Selain itu terjadi penyetaraan yang signifikan terhadap karir perempuan dan minoritas. Kehidupan orang jadi lebih setara sekarang. Hutang naik tapi pendapatan juga naik. Rasio hutang terhadap pendapatan rumah tangga di Amerika saat ini 100%-an. Namun dulu tahun 60-an atau 70-an berada di bawah 60%. Sebab utama kenaikan itu terjadi karena kenaikan kepemilikan rumah, ya KPR yang murah tadi ya. Tapi setelahnya mulai ada keretakan. Ya memang Amerika mendominasi ekonomi 20 tahunan lebih pasca Perang Dunia II. Tapi tahun 70-an semuanya mulai berubah. Jepang lepas landas, Tiongkok mulai membuka ekonominya, Timur Tengah menggunakan kekuatan minyak. Dan di sisi lain generasi baby boomers mulai dewasa, muncul manusia dengan pemikiran yang sangat berbeda. Mereka tumbuh terus, tetapi di sini berbeda.
Di State of the Union 2000, Pak Clinton mengatakan, saat ini muncul 20 juta lowongan kerja baru, pertumbuhan ekonomi tercepat dalam 30 tahun terakhir, pun tingkat pengangguran terendah dalam 30 tahun terakhir, dan tingkat kemiskinan terendah dalam 20 tahun terakhir. Ya memang sih, dari 82 sampai tahun 2000 itu tumbuh pesat. Tetapi di sini ada yang berbeda. The 1% people naik pendapatannya 18%. Sedangkan middle class malah turun. Bahkan mereka yang lulusan SMA turunnya sampai dengan 12%. Beda cerita dengan pasca Perang Dunia Kedua. Pemerataan itu mulai renggang kembali. Maka muncullah rentangan yang sangat besar. Gaya hidup minoritas orang kaya tetap menginspirasi mayoritas orang yang pendapatannya yang mereka nggak naik. Gaya hidup ingin tumbuh setara dengan tetangga dan berhutang untuk pertumbuhan gaya hidup itu ya dianggap sah-sah saja. Tapi sayang, tahun 2000 itu berbeda dengan tahun 50-an. Ini masalahnya guys. Rasio hutang rumah tangga tahun 2007 mencapai 130% lebih. Jadi kalau ada orang yang gajinya $100.000 setahun, hutangnya $130.000. Luar biasa, tapi tidak gila bagi mereka. Ini krisis hutang di Amerika. Karena ini, paradigma mapan itu sulit untuk dikembalikan. Tahun 2008 banyak hutang dihapus akhirnya. Otomatis harga aset naik menguntungkan sebagian besar orang kaya. The Fed pun menalangi hutang korporasi yang menguntungkan orang kaya. Potongan pajak 20 tahun terakhir pun mayoritas dinikmati orang berpendapatan tinggi, ya alias kaya juga. Tak perlu difikirkanlah itu benar atau salah secara moral. Yang penting ini telah terjadi dan menyebabkan paradigma gaya hidupku harus mirip dengan tetanggaku itu sulit untuk direlakan secara psikologis oleh penduduk Amerika. Dan selanjutnya tentang Tea Party, Occupy Wall Street, dan Donald Trump yang masing-masing mewakili kelompok yang berteriak stop, saya mau turun. Sekarang lebih ngeri lagi sejak adanya Facebook, IG, TV kabel, dan lain sebagainya. Benedict Evans mengatakan makin banyak sudut pandang baru yang internet sodorkan, makin marah orang karena menyadari dia berbeda. Karena adanya filter, rumput tetangga jauh kelihatan lebih hijau daripada aslinya. Lalu psikis kita mendorong untuk menginginkan rumput itu walaupun nyatanya tidak pernah ada. Dan ini merupakan gejala psikologis yang mengerikan. Teman-teman, pelajaran penting dari cerita sejarah konsumen Amerika ini adalah pergeseran realita yang tidak diiringi dengan kemapanan psikologis atau harapan, kata Pak Hauselma. Mereka yang masih membawa mental tahun 50-an nyatanya sekarang berada di ekonomi tahun 2000-an. Kita perlu belajar tentang realitas ini agar ngerti bagaimana harus menjalani hidup sebagai makhluk ekonomi. Tapi sepertinya era ini akan sangat cepat berubah melebihi apa yang kita bayangkan. Entahlah, hanya Tuhan yang tahu dan kita hanya bisa berharap padanya. Stay kind, stay positive.